kopi lanang ya. Lanang ngono kopi to. Selek. Iki apa to? Sik ngono. Golek-golek jarik sing gandeng karo iki. Karo apa? Jengkat. Kok kasih kurang. Wis tau, wis teko to, Mbak? Wis teko Mbak kopi Mbak. Ya. Sapa sing teko? Kopi. Iki wis ana gubernur durung? Durung. Berarti ki masih nunggu sih. Sitok tok. Opo, Mbak? Nek butuh ya pokoknya duit mamin ki lah dipotong, butuh piro ya wis iku tapi ojo ngomong lah nek pencairan mamin. Kok lek ngomong sampean tambah. Cek. Gak akeh kombinasi. Tes. Gak arep kombinasi aja. Piye maksudmu? Piye maksudnya iki? Hah? Iya, aku tidak. Wah, lah. Enggak, itu wis tak kene. Tak tambahane ya. Oh, sing mau sing ditambahi ya ya wis wis. Itu ambil sing dikirim Mbak Tes padha gak sih? Iki soalnya iki gak tekan lho. PTSP Mbak, gak teko ya Mbak? Gak teko, gak teko. Apa mana Bang? Mulai. Bukan mati pas ini. Ini kan mati mulai dari maksudnya. Apa saya itu aku itu kita kan tidak kita kan betul betul takut. Oh, ini mana? Satu berarti. Oh, Ngumpet banget. soalnya kayak negara remang lah, ini kurang antar hubungan. Coba di-announce lagi untuk bisa pakai masker. Bapak Ibu hadirin dan segenap undangan yang kami hormati, kembali kami ingatkan karena saat ini sedang masa pandemi, mohon Bapak Ibu tetap menjaga jarak dan mengenakan masker selama acara berlangsung.
Saya pengen beli sing tinggi gini loh. Tapi buat apa ya? Buat acara malam-malam kali ya. Bener gak apa-apa. Kalau motornya Enak ngawur. buat kemana-mana. Soalnya mau sak ini toh. foto mas. Ngobrol apa? Action. Pun. Nah. Eh? Ulangi, ulangi. Deh. Kamu tuh gambar. Iya toh. Apa yang ngeluar apa mobil? Loh, apa tuh? Ora kena. Ora semut. Ora sing nutul. Loh, ngapain Pak? Iki ora metu.
Ya Kami sampaikan selamat datang kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Ibu Profesor Dr. Dian Natalis MBA di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Tanahku hidup tanahku, bangsaku rakyatku semua. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiantu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam optimis Jatim bangkit. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diperkenankan hadir pada acara Grand Launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban pada hari ini
Kamis, tanggal 10 Februari 2022 yang diselenggarakan di halaman Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban. Dan sebelumnya tidak lupa kami sapa para tamu yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA. Yang kami hormati staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Jufri Rahman MSI. Yang kami hormati Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, Serena Polri, Bapak Brigjen Pol Iwayan Sinarta. Yang kami hormati Bupati Tuban, Bapak Aditya Halindra Fariski, Sarjana Ekonomi, beserta segenap anggota Forkopimda Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD terkait Kabupaten Tuban, dan yang kami hormati pula para pimpinan perusahaan dan BUMN serta segenap hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum kita memasuki acara pokok pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tari Mojo Putri yang akan dibawakan dengan apik oleh Duta Tari Daerah dari Kabupaten Tuban, Binaan Seni Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Kepariwisataan Kabupaten Tuban. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Kebebasan dan kegembiraan menjadi dunia kesehariannya. Mereka bak jinak-jinak merpati, centil, lincah, menggoda, menggemaskan dan manja. Tari ini menggambarkan anak perempuan yang menginjak masa remaja, yang mulai terlihat feminim. Istilah Tubannya, bocah like pojo-pojo arepe ketok wedoke. Dengan lugasnya mereka ungkapkan imajinasinya bersama, bersatu dalam tarian Mojo Putri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Cincin moyo jari Mojo donge kare ngarang-ngarang Bogor siji kawitane walang gambo manglar pucang apa iya paribasan bang jambe ruwi-ruwi mekare sore lolale kembang jambe ruwi-ruwi lilo lilo lale lalo lale lalo lalo ore 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 ya tak tundang det tak tundang det tak tundang det tak tundang det ya ola dalam boyok Bang Menyong lah angklik mojo putri perawan cilik Bang Menyong lah angklik mojo putri perawan cilik Bang Menyong lah angklik mojo putri perawan cilik Bang Menyong lah angklik pena meko sasolae nek wis kadung pena meko sasolae dasar manis esem manis nek yude kok pimpine ala sora ore ore ala sora ore ore ala sora ore ore rasora sora
sia lembe-lembeane katon sebelah sia lembe-lembeane lolale 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 lalu lolong ala uci prawan cilik mitodari ayo la sayur rukun sakancane ora toe ala ucaila sayur rukun sakancane ora toe jambe wae lalu lilo lale lilo lilo lalo lalu lale lalu lalu lale ojo padha karo sakancane lilo lan legowo amri bisa mulya lan santosa bebarengan semut putih tak buntel pojoke taben ojo ngantek brejet ojo ngantek rigel ojo putri tregal-tregel moyo kembang blimbing ojo putri ayu kuning sapa becoan krincoan krinci dipareki kok blimbang-blimbing makna-makna iya makna-makna iya makna iya saka sapa ya bocah kae ojo putri prawan cilik ojo padha siwa suwe-suwe dadi rame becik sing sumare sayur rukun sakancane budal bebarengan sebelah siak lembeane lele lale lalo lale lale lalo lale lale lalo lele lale lalo lale lale lalo lele lale lalo lele. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan Tari Mojo Putri dari Duta Tari Daerah Kabupaten Tuban. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ashabul Yamin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu dengan menengadahkan tangan untuk memohon kepadamu. Saat ini kami hadir dalam kegiatan pelaksanaan Grand Launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban tahun 2022. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap bimbingan dan ridho-Mu yang selalu menyertai. Ya Allah, ya Jabbar, jadikan kegiatan ini sebagai langkah maju
yang akan memacu dan mendukung kami. Berikanlah perubahan yang membawa dampak positif agar dapat bersinergi lebih baik yang pada akhirnya dapat menunaikan amanat yang kami emban. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, dan dosa-dosa para syuhada kami. Terimalah doa dan pinta kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video profil Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban, dan berikut videonya. Kabupaten Tuban terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakatnya. Salah satunya dengan menghadirkan terobosan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik berupa Mall Pelayanan Publik. Melalui pemanfaatan teknologi untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat di sebuah pusat pelayanan terpadu, Pemkab Tuban membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP. Sinergi dari beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN-BUMD juga swasta, bersama bersinergi untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu gedung. Demi memberikan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, aman, serta berkualitas. Terdapat 25 instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang tergabung dalam Mall Pelayanan Publik. Didukung teknologi informasi yang prima, setiap instansi siap memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban menyediakan 55 jenis layanan untuk instansi organisasi pemerintah daerah, seperti layanan perizinan, kependudukan, dan 64 jenis layanan untuk instansi vertikal lainnya, diantaranya kepolisian, kejaksaan, Kementerian Agama, BPJS, Taspen, KPP Pratama, PLN, hingga perbankan. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengembangkan Mall Pelayanan Publik untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. Pada akhirnya, semua akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Mari manfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik dengan sebaik-baiknya untuk mengurus dokumen Anda. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Bupati Tuban. Yang kami hormati Bapak Aditya Halindra Fariski, Sarjana Ekonomi, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan kita cintai bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di sela-sela kesibukan Ibu dalam berkeliling di seluruh wilayah se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia dalam mempromosikan produk-produk Jawa Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Ibu Dr. Andas Diah Sananti Tias beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Karo Brigjen Pol Dr. Andes Iwayan Sunarta yang hari ini hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan staf ahli Kementerian Pan-RB Pak Jufri, yang terima kasih atas bantuannya Bu Diah, karena kemarin sempat bahwasanya Pak Menteri akan hadir di tengah-tengah kita, tetapi memang arahan dari Bapak Presiden maka beliau tidak bisa hadir karena peningkatan COVID Omikron yang ada di Jakarta, tetapi tetap bersedia di tengah-tengah kita, nanti akan secara virtual akan menyampaikan arahan dari Pak Menteri. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran Forkopimda, Pak Wabub, Pak Haji Riyadi, Pak Kapolres, Pak Dandim, perwakilan dari Kejaksaan, Pak Kasih Intel, lalu ada juga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang hari ini hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan asisten Bu Novi yang hari ini hadir, dan PLT Pak Aris yang juga hadir mendampingi. Seluruh jajaran OPD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Korwil juga Pak Agung yang hadir, Pak Sekda beserta staf ahli, asisten dan seluruh pimpinan OPD yang hari ini hadir, dan insya Allah di sini juga lengkap Ibu, ada Pak Camat dari 20 kecamatan hadir, lalu ada teman-teman dari BUMN, BUMD juga hari ini hadir, ada juga BNN. Lalu juga saya melihat tadi ada dari BPN yang hari ini hadir, dari teman-teman perbankan juga alhamdulillah hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan semoga masih belum terlambat selamat Hari Pers kepada teman-teman media, baik media cetak maupun media online. Saya berharap sinergi terus dengan pemerintahan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan berita-berita yang update dan akurat, sehingga kita bisa bersama-sama menjadikan Jawa Timur dan Kabupaten Tuban menjadi suatu provinsi dan kabupaten yang jauh lebih baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan kepada Bu Diah dan Ibu Gubernur, terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu sudah hadir di sini untuk meresmikan Mall Pelayanan Publik. Izin menyampaikan bahwasanya berdirinya MPP ini adalah MPP termasuk generasi ketiga. Yang pertama adalah pelayanan terpadu, generasi pertama, lalu ditingkatkan jadi generasi kedua adalah PTSP, dan yang terakhir ini adalah generasi ketiga adalah MPP. Berangkat dari terobosan dan identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tuban, salah satunya berkaitan dengan birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Yang kedua adalah waktu perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan beberapa pelayanan yang masyarakat susah mengakses. Dengan ada terobosan pemerintahan Kabupaten Tuban ini membangun MPP dengan anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, menyerap anggaran kurang lebih sekitar 45,9 miliar. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak yang ada, Mall Pelayanan Publik ini alhamdulillah bisa berdiri, Ibu Gubernur, Ibu Deputi, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Di sini mencakup ada 3 lantai. Mulai pelayanan yang pertama di sini sudah banyak yang masuk, mulai dari perpajakan, PLN, perbankan, BNN, dari Kejaksaan, dari Polres, dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, bahkan ada dari Kementerian Agama dan seterusnya. Dan ada beberapa pelayanan dari teman-teman dinas OPD terkait, bahkan juga ada pelayanan dari Provinsi Jawa Timur yang masuk di sini. Harapan saya dengan adanya terobosan dan
inovasi berbagai pihak ini bisa dimanfaatkan. Mall Pelayanan Publik ini memberikan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Tuban dalam hal mempermudah perizinan-perizinan yang ada. Diharapkan dengan adanya MPP ini, saya berharap bahwasanya tidak lagi memakan waktu yang cukup panjang, karena salah satunya terobosan dari Bapak Presiden dan Ibu Gubernur bahwasanya memberikan kemudahan yang luar biasa dalam perizinan, sehingga masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuka ekspor untuk seluruh UMKM, seluruh usaha-usaha yang ada di Indonesia. Saya berharap dengan mulai waktu yang diperpendek, dan saya berharap juga bahwasanya saya dapat selentingan bahwa ketika masyarakat mengurus perizinan-perizinan terkadang masih ada biaya operasional yang cukup tinggi. Dengan adanya MPP ini insya Allah tidak ada pungutan biaya-biaya secara yang tidak kasat mata itu, Bu Diah. Saya berharap teman-teman yang ada duduk pada saat memberikan pelayanan MPP ini bisa memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat Kabupaten Tuban mendapatkan kesempatan yang jauh lebih luas. Izin melaporkan Ibu Deputi dan Ibu Gubernur, tadi saya menyampaikan bahwasanya ini ada 3 lantai dan di luas bangunan ini ada kurang lebih tanahnya sekitar 4 hektar. Dan insya Allah di sini bukan hanya MPP, mulai ada juga BPBD juga ada, Ibu Gubernur, dan di sebelahnya itu ada pengadilan negeri. Tujuannya ini adalah lahan yang strategis di mana insya Allah ke depannya ini akan menyatukan dari beberapa OPD, beberapa Forkopimda sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan insya Allah ada perkembangan terbaru Ibu Gubernur bahwasanya Polres ini juga dalam waktu dekat mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat juga membangun, salah satunya adalah untuk pengurusan SIM dan sebagainya. Kemarin pemerintah kabupaten juga menghibahkan 1,5 hektar untuk dibangunkan dari anggaran APBN, sehingga ini harapannya dalam waktu dekat sudah proses lelang dan ini bisa dibangun. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, izin melaporkan juga kepada Ibu Deputi dan Ibu Gubernur, kami pemerintahan Kabupaten Tuban juga melakukan beberapa terobosan, salah satunya adalah membeli alat untuk foto dan cetak KTP yang saat ini kita sebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Harapan saya bahwasanya dengan adanya pelayanan yang mendekat ke masyarakat, masyarakat itu juga lebih aware karena beberapa hal berkaitan dengan analisa dan evaluasi saya. Salah satunya update data yang kita lakukan terhambatnya adalah berkaitan masyarakat sangat tidak begitu peka terhadap pengupdatean KK dan KTP. Sehingga pada saat ada indikator-indikator yang pemerintah harus capai, ini juga tidak bisa kita selesaikan. Kemarin saya berdiskusi dengan Ibu Gubernur, salah satunya Ibu Deputi, beberapa hal yang tidak terintegrasi. Harapannya dengan MPP ini semoga semuanya terintegrasi. Misalnya adalah antara data di Dukcapil dengan data di BPS. Salah satu untuk mengupdate KK ini tujuannya adalah memotret rata-rata lama pendidikan yang ada di Kabupaten Tuban. Saat ini pendidikan di Kabupaten Tuban itu rata-ratanya adalah di tingkat SMP. Sehingga pada saat kita melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan update KK ini, diharapkan tingkat rata-rata pendidikan di Kabupaten Tuban itu bisa meningkat sampai dengan tingkat SMA. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketika semua pelayanan tidak terintegrasi dan tidak dilakukan secara digitalisasi, maka beberapa hal ini bisa terputus. Padahal ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan potretan bahwasanya bagaimana anggaran APBD ke depan ini lebih tepat sasaran. Sehingga semoga dengan adanya MPP semuanya terintegrasi dengan baik. Harapan saya data-data ini semakin bisa termonitor dan masyarakat mendapatkan beberapa kemudahan. Yang terakhir, izin Ibu Deputi dan Ibu Gubernur, saya berharap dan berkenan untuk memberikan arahan dan melakukan peresmian pada MPP ini. Kemarin pada lantai 1 itu juga sudah diresmikan oleh Bupati sebelum saya, yaitu adalah Pak Huda, dan pada saat itu beliau masih belum menyelesaikan pembangunan untuk di lantai 2 dan lantai 3. Sehingga ini alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, 3 lantai ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga nanti beberapa instansi yang ada moga-moga bisa terakomodir dengan baik di MPP ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Deputi dan Ibu Gubernur, dan mohon arahan, mohon bimbingannya
dan berkenan untuk melakukan peresmian di MPP Kabupaten Tuban. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas Bupati untuk tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan dan buku sebagai apresiasi kepada Bupati Tuban atas komitmen dan kerjasama dalam mewujudkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini akan diserahkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Mohon berkenan Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA untuk menyerahkan. Dan berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Bupati Tuban kepada Ibu Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Terima kasih, penyerahan selesai. Bupati Tuban berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kita banggakan dan kita cintai, Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang sangat kita banggakan, Bupati Tuban, Bapak Aditya Halindra Faridzi, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati, Wakil Bupati Tuban, Bapak Haji Riyadi SH. Yang sangat saya banggakan, staf ahli Menteri Pan-RB Bidang Otonomi Daerah, Bapak Dr. Andes Haji Jufri Rahman MSI. Yang saya hormati, Asrena Polri yang diwakili oleh Karo RBP Srena Polri, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes I Wayan Sunarta. Yang kami hormati, staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur Negara dan Pelayanan Publik atau yang mewakili. Yang kami hormati jajaran pejabat Kementerian Pan-RB, Ibu Asdep, Bapak PLT Asdep dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPRD Tuban, Bapak Haji M. Miyadi SAG. Yang sangat saya banggakan jajaran Forkompinda Kabupaten Tuban yang sudah hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi dan jajaran ASN dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Tuban, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan satu bait pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Memancing ikan di tengah malam, sambil nikmati bekal makanan. Salam hormat kami sampaikan dari lubuk hati yang terdalam kepada Bapak Ibu yang hadir di Mall Pelayanan Publik Tuban.
Hadirin sekalian, pertama-tama izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya jualah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tengah-tengah MPP Kabupaten Tuban yang sangat kita banggakan dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Pan-RB, Bapak Cahyokumolo yang sudah berkenan dan sudah disiapkan Bu Gubernur, sudah disiapkan semuanya dan kami sudah diatur untuk siapa yang mendampingi, mau nginep di mana, semua sudah diatur. Akan tetapi dikarenakan ada kebijakan para menteri saat ini diminta untuk tetap di Jakarta dalam beberapa waktu, maka kami diminta bersama-sama dengan Pak Jufri, staf ahli Menteri Pan-RB dan juga jajaran untuk datang ke sini mewakili beliau. Pak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, saya secara pribadi menyampaikan selamat kepada Bapak Bupati yang alhamdulillah telah berhasil merealisasikan komitmen pembentukan MPP di Kabupaten Tuban. Komitmen yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tuban dan seluruh stakeholders yang berkolaborasi di MPP Tuban ini patut untuk diapresiasi untuk menghadirkan pelayan prima bagi warga Kabupaten Tuban, dan ini Bu Gubernur adalah mall pelayan publik yang ke-51 di Indonesia dan yang ke-8 di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu Gubernur atas komitmen dan juga dukungan yang luar biasa. Kehadiran MPP Kabupaten Tuban merupakan bentuk nyata kolaborasi dengan berbagai instansi penyedia pelayanan publik, baik layanan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga BUMN maupun BUMD dan bahkan juga swasta. Kabupaten Tuban sebagaimana daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur memiliki sejarah yang panjang dan begitu kaya. Kekayaan ini hendaknya dijadikan kekuatan yang dapat digunakan untuk membangun peradaban masyarakat yang lebih maju dan berbudaya. Kita sangat bangga dan bersyukur dengan keragaman dan kekayaan budaya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah panjang yang kita lalui merupakan perjalanan yang syarat akan nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh para pendahulu kita, yang patut kita jadikan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan masa kini, seperti nilai-nilai kehormatan, perjuangan, dan saling menghargai. Pemerintah telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, di mana kita sebagai sebuah bangsa yang dikaruniai keragaman budaya, bahasa, dan agama sejatinya dapat menjadi barometer dunia sebagai sebuah negara yang mampu mengelola keragaman. Kemampuan ini patut kita jadikan kekuatan untuk bersama-sama menjawab tantangan yang semakin berat dan kompleks yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dalam berbagai upaya menuju kemajuan bersama, kita perlu senantiasa mencari titik temu daripada melihat perbedaan yang ada. Hadirin yang saya hormati, dengan pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun ketiga, kita sebagai suatu bangsa dapat menggunakan momentum ini untuk bertumbuh semakin kuat, semakin tangguh, semakin bersatu. Siapapun kita dan apapun profesi kita memiliki peran dan potensi untuk berkontribusi kepada bangsa ini. Hal ini sangatlah dibutuhkan pula bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada mall pelayanan publik, di mana semangat sinergi ini harus terus ditingkatkan. Tentunya dengan memegang prinsip-prinsip pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Mall pelayanan publik memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat untuk memastikan operasionalisasi di lapangan berjalan secara efektif dan efisien. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menghindari terjadinya maladministrasi dan inefisiensi dalam proses pemberian pelayanan. Perlu senantiasa menerapkan prinsip pemberian pelayanan secara tuntas
dan fokus pada penyelesaian masalah sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat dengan pelayanan yang tertunda dan tidak tuntas. Hadirin sekalian yang sangat kami hormati, saat ini kita berada dalam era digitalisasi, di mana kemajuan teknologi informasi telah mulai mengambil alih peran manusia dalam berbagai pekerjaan. Di satu sisi, ini memberikan peluang munculnya berbagai pengembangan dalam sistem-sistem kerja yang semakin mendorong kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam proses-proses kerja, termasuk dalam hal pelayanan publik. Di sisi lain, hal ini menuntut kemampuan SDM yang dapat memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana, sehingga tidak terjadi pemborosan atau inefisiensi yang disebabkan teknologi yang tidak tepat guna. Kemajuan teknologi dan informasi harus didukung dengan SDM yang mampu memilih, mampu memilah, dan menganalisis kemanfaatan penggunaan teknologi dan media secara efektif dan efisien. Setelah munculnya era revolusi 4.0 yang ditandai dengan perubahan dalam pemanfaatan teknologi informasi, kini kita mendengar era Society 5.0 atau dicetuskan pertama kali oleh seorang profesor asal Jepang bernama Profesor Harayama Yuko pada awal tahun 2019. Konsep Society 5.0 menekankan pada terwujudnya keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan keberlangsungan lingkungan hidup yang semuanya berpusat pada manusia sebagai aktor utama dalam segala kegiatan tersebut. Manusia menjadi sentral yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengambil alih kehidupan manusia dan alam yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan dapat merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan data dan informasi bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan juga syukur-syukur dapat membahagiakan masyarakat. Berdasarkan arahan Bapak Presiden bahwa kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha harus diikuti dengan penyederhanaan birokrasi. Strategi penyederhanaan birokrasi merupakan sebuah keniscayaan dan ini sudah mulai berjalan. Penyederhanaan birokrasi harus selalu dilihat dari sisi semangat untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, terlalu panjang, tidak jelas, dan tidak pasti. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, perubahan pola pikir dan budaya inilah yang ingin kita wujudkan bersama melalui penyederhanaan birokrasi. Komitmen dan teladan dari para pemimpin di berbagai lini menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan hal ini. Pemimpin harus menjadi teladan dari berbagai aspek, bukan hanya dari etos kerja yang tinggi, tetapi juga dari aspek integritas dan jiwa melayani yang ditularkan kepada seluruh pegawai. Ibu Gubernur, hadirin sekalian yang sangat kami banggakan, gagasan pembentukan Mall Pelayanan Publik merupakan upaya dalam rangka memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing global. Sebagaimana kita ketahui bersama, tingkat kemudahan berusaha di sebuah negara dapat menentukan sejauh mana negara tersebut memberikan situasi kondusif dan juga suportif bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan efek multiplier bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik menunjukkan keseriusan dan prioritas nasional untuk mewujudkan integrasi pelayanan publik melalui kehadiran Mall Pelayanan Publik di seluruh Indonesia. Kami melihat bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat mall pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Terakhir, saya ingin mendorong seluruh pihak yang terkait untuk ikut berpartisipasi aktif
dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran mall pelayanan publik dengan semangat kolaborasi dan sinergi antar lembaga, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan yang prima untuk tujuan kesejahteraan bahkan kebahagiaan seluruh masyarakat yang kita layani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya untuk jalan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan satu bait pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Banyak semut berbaris di atas papan, karena ada gula yang manis rasanya. Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Tuban, punya MPP yang bisa bahagiakan masyarakatnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita saksikan bersama pemberian ucapan selamat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Cahyo Kumolo, melalui tapping video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan pemerintah Kabupaten Tuban serta masyarakat Tuban yang hari ini memiliki mall layanan publik yang ke-8 di Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan kehadiran mall layanan publik, pemerintah daerah dapat mewujudkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa layanan publik ini diutamakan untuk merespon keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban ini dalam memproses seluruh permasalahan yang menyangkut perizinan, yang menyangkut keperluan-keperluan pribadi sebagai masyarakat dan warga negara dapat segera diproses dengan cepat tanpa ada yang tertunda. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung pada acara yang sangat bersejarah ini di Kabupaten Tuban. Saya berharap sambutan singkat saya ini setidaknya dapat mendorong, mengapresiasi Bapak Bupati dengan jajaran pemerintah daerah yang sudah mendengar aspirasi masyarakatnya, khususnya di wilayah Tuban, untuk memberikan pelayanan yang cepat dalam berbagai hal, khususnya menyangkut masalah perizinan. Reformasi birokrasi intinya adalah memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat dan memberikan proses perizinan yang cepat kepada masyarakat. Memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek. Saya kira Pak Bupati sudah mendengar aspirasi masyarakat dan saya kira ini merupakan janji kampanye Pak Bupati pada saat pilkada untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat Tuban khususnya. Selamat kepada Pak Bupati, selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Terima kasih kepada Forkum Pimda Kabupaten Tuban. Terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang mendukung proses adanya mall layanan publik di Kabupaten Tuban yang tujuan utamanya kami tegaskan kembali mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat agar tidak berbelit-belit. Demikian sambutan singkat kami.
Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat kepada Bapak Bupati dan Pemda Tuban khususnya, dan lebih khusus buat masyarakat Kabupaten Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Ibu Deputi Pelayanan Publik, Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa, terima kasih. Mohon tetap diberi penguatan Ibu, seluruh efektivitas dari proses layanan publik yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Ibu berkenan sangat banyak memberikan pendampingan pada hadirnya mall pelayanan publik di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur, baik yang sudah diresmikan maupun yang sedang dalam proses asesmen ulang oleh jajaran Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Terima kasih. Juga Bapak Staf Ahli ODA, Pak Jufri, terima kasih. Dan Bapak Karo RBK Srena Polri, Bapak Brigjen Pol Iwayan Sunarta, terima kasih. Pak Bupati yang sangat energik Ibu, luar biasa. Saya rasa pikirannya, gerakannya, programnya terus mengalir. Dan Pak Wakil Bupati, juga pimpinan DPRD, mudah-mudahan semua dalam koordinasi yang terus bisa memberikan percepatan layanan dan manfaat yang besar bagi masyarakat Tuban. Seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua terima kasih. Dan seluruh jajaran OPD Kabupaten Tuban semua, para camat, bahwa hadirnya MPP tentu akan memberikan percepatan dari seluruh layanan yang makin terintegrasi, makin mudah dan makin cepat. Kita lihat tadi ada co-working space. Co-work ini bagian penting untuk menyiapkan hari ini dan yang akan datang, bahwa transformasi digital seperti yang tadi menjadi arahan Ibu Deputi adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kebutuhan. Kita baru bergerak pada industri 4.0, lalu dilakukan proses koreksi oleh Jepang menjadi Society 5.0. Kita belum bersiap untuk menggunakan artificial intelligence, sekarang sudah bergerak ke metaverse, bahwa layanan-layanan birokrasi memang membutuhkan berbagai adaptasi yang luar biasa. Teman-teman saya dari OPD Pemprov Jawa Timur banyak yang hadir, terutama karo organisasi yang terus berikhtiar memberikan percepatan pelayanan di berbagai sektor. Bu Deputi, ada banyak kepala dinas yang lain, kepala Bakorwil juga. Tentu bersama-sama kami ingin menjadi bagian yang bisa memberikan percepatan pelayanan seperti arahan Pak Presiden. Ada satu video nggak sampai 2 menit, boleh diklik. Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu
merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Baik, mungkin kita underline smart shortcut. Dalam kondisi hadirnya MPP, saya rasa smart shortcut itulah cara kita menjawab apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Akhir Juli lalu, Pak Presiden memberikan arahan kembali bahwa ada core values. Core values ini yang tadi Ibu Deputi sudah menjelaskan, berakhlak, berorientasi pelayanan. Apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa kan government itu to govern or to serve. Bagaimana itu menjadi jati diri masing-masing ASN, how to serve, how to govern. Itulah government. Jadi bagaimana ASN itu punya jiwa melayani dan kemudian bangga melayani bangsa. Saya rasa tagline dari Kemenpan RB, dengan segala hormat mari kita camkan, kita laksanakan. Bangga melayani bangsa. Kalau berakhlak, pertama berorientasi pada pelayanan. Ini harus kita underline bersama. Tapi kemudian ada akuntabilitas, ada kompetensi, ada loyalitas. Dan jangan lupa ada harmonious partnership. Kalau di dalam akronim berakhlak ini harmonis, tapi saya ingin menambahkan harmonious partnership. We need strong partnership. We need strong commitment. Pada posisi seperti inilah, maka partnership di antara instansi vertikal dan horizontal adalah sebuah keniscayaan. Strong collaboration adalah sebuah kebutuhan. Inilah pentingnya mall pelayanan publik ini kemudian ada Kemenak di dalamnya. Ada nanti mungkin layanan dari Samsat atau dari Polri ada di sini. Dari mungkin pada saatnya imigrasi juga ada di sini. Lalu dari BPJS Kesehatan dan seterusnya. Pak Bupati tadi di sini, tapi saya yang di sana memperhatikan sangat. Itu yang namanya operator di sana, coba dimunculkan ketika Pak Bupati sambutan, operator di sana yang gambar foto akad nikah lama sekali ditayangkan. Ya, karena tadi saya pikir setelah itu kemudian yang ditayangkan co-working space. Kok sampai akhirnya saya tidak tahu itu dari tim atas perintah siapa, saya tidak tahu. Tapi coba kalau di Endu akan ketahuan berapa detik atau bahkan masuk menit ketika masuk layanan pernikahan, itu lama sekali. Ibu Deputi, itu sinyal dari stafnya beliau bahwa pokoknya tetap mohon doanya Ibu Deputi. Jadi betapa sebetulnya strong collaboration. Mall pelayanan publik ini ada karena memang harus membangun kolaborasi yang kuat. Mall pelayanan publik ini ada karena memang harus terintegrasi berbagai layanan kita. Sehingga lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Karena apa? Satu titik sudah selesai, tidak muter-muter. Nah, pada kondisi seperti inilah seluruh efektivitas dari layanan publik kita maksimalkan dengan berbagai kolaborasi, integrasi dari berbagai institusi yang ada di Kabupaten Tuban. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau berakhlak berarti ditambah lagi adaptif. Dan K terakhir adalah kolaborasi. Maka adaptasi yang tadi menjadi arahan Ibu Deputi, adaptasi dengan digitalisasi IT itu menjadi kebutuhan. Banyak, saya mohon maaf Pak Camat,
di Pemprov banyak yang gaptek-gaptek. Timnya yang harus diadap. Kita harus mencangkok dengan sistem yang bisa dioperatori orang yang paham IT. Jangan dipaksakan kalau kemudian gaptek harus mengoperasikan sebuah sistem yang multifungsi, tidak mudah. Tetapi bahwa ada strong decision di situ. We have to decide. Harus ada keputusan dari kepala-kepala OPD, juga Pak Camat sekarang kan sudah bagian dari OPD, memang ini adalah sebuah kebutuhan. Anak-anak SMK jurusan IT sudah cukup advance. Ini memungkinkan untuk bisa diperbantukan dalam penguatan digitalisasi sistem di masing-masing kecamatan dan di masing-masing desa dan kelurahan di Tuban. Adaptasi secara digital inilah yang sebetulnya menjadi kekuatan dari core values dan employer branding. Jadi ada dua yang diluncurkan oleh Pak Presiden kaitan dengan Kemenpan RB adalah core values dan employer branding. Berakhlak, berorientasi pelayanan, accountable, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif ini yang tadi saya sebut, we need strong collaboration. Tidak bisa satu kecamatan berdiri sendiri karena butuh dinas pertanian, butuh dinas perairan, butuh dinas pendidikan, butuh dinas kesehatan, dan seterusnya. Begitu juga satu OPD dengan OPD yang lain, lalu eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan instansi vertikal lainnya. We need strong collaboration. Maka berakhlak di poin terakhir adalah kolaborasi. Hal-hal seperti ini mungkin di breakdown kembali, ditelaah kembali, kemudian dicoba implementasi yang lebih signifikan hasilnya di masing-masing, terutama para camat di kecamatan Bapak Ibu sekalian. Ibu Deputi, terima kasih, salam hormat kami kepada Pak Menpan RB, dan mudah-mudahan Mall Pelayanan Publik di Tuban ini akan bisa diikuti percepatan dari paling tidak ada 8 lagi MPP di kabupaten kota di Jawa Timur yang sekarang dalam proses asesmen akhir. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan percepatan dan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat luas. Terima kasih semuanya. Pak Bupati terus semangat, Pak Wakil Bupati terus semangat, dan inovasi kreativitas seperti ini tolong terus ditumbuh kembangkan. Saya ingin meng-underline co-working space yang tadi juga ada, tidak tahu di lantai 2 apa lantai 3, lalu ada rooftop. Nah, ada rooftop, saya tidak tahu di rooftop ini kalau itu berseiring dengan co-work itu insya Allah indah sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat, sukses, tetaplah jaga protokol kesehatan dengan baik. Hari ini lonjakan COVID-19, varian apapun, tapi bahwa hari ini ada lonjakan COVID-19 yang harus kita waspadai dengan menjaga protokol kesehatan yang baik. Pak Camat, Ibu Camat, masyarakat mohon tetap dimonitor kedisiplinan di dalam menjaga 5M. Tugas kita adalah memaksimalkan 3T. Insya Allah tracing, testing kita ini sudah cukup baik, tapi ketika angkanya melonjak berarti harus ada perluasan tracing dan testing kita, baik entry test maupun exit test. Dan berikutnya dijaga Pak Bupati, isoter kita, dan rumah sakit kita, pastikan bahwa bor kita semua termanage dengan baik dan terkendali, supaya semua kehidupan bisa berseiring antara kegiatan ekonomi dan perlindungan kesehatan masyarakat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Gubernur untuk tetap di tempat
Hadirin yang kami hormati, grand launching akan ditandai dengan penetangan tombol screen pada layar monitor oleh Gubernur Jawa Timur, didampingi Ibu Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama dengan Bupati Tuban. Dan akan segera kita saksikan bersama grand launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban. Mohon untuk menempelkan tangan di layar. Akan kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban pada pagi hari ini. Semoga mampu memberikan percepatan pelayanan dan menjadikan masyarakat Kabupaten Tuban semakin mudah dalam menyelesaikan proses perizinan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian serangkaian acara peresmian Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban pada pagi hari ini telah kita laksanakan bersama dan berjalan dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Karena saat ini sedang masa pandemi, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap terapkan protokol kesehatan, jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi, dan selalu terapkan 5M. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu hadirin dan segenap undangan yang kami hormati, berikutnya dilanjutkan dengan peninjauan gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban yang akan diawali dengan pemotongan untayan melati oleh Gubernur Jawa Timur didampingi Ibu Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Bupati Tuban. Bikin juga klik. Cek.